Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini adalah sebuah film aksi trailer yang membuat kita merasa tegang dan beradrenalin. Setelah tambang berlian terpencil runtuh, seorang pengemudi truk harus memimpin misi penyelamatan yang mustahil di atas lautan beku untuk menyelamatkan para penambang yang terperangkap. Di samping misi yang mempertaruhkan nyawa mereka, tanpa sepengetahuan mereka ternyata ada sejumlah dalang licik di balik insiden longsornya gua tersebut. Lantas rintangan apa yang akan mereka itu hadapi? Kita masuk ke dalam ceritanya. Film diceritakan sebuah tambang yang bernama Katka Diamond yang terletak di sebuah padang es yang berada jauh dari pusat kota. Di sana, seorang mandor menanyakan kenapa sensor pada tambang itu mati. Kemudian rekannya itu menjawab mungkin karena baterainya habis. Sang mandor lalu mengatakan bahwa sensor itu sangat penting karena memperingatkan mereka kepada pusat metana dan itu harus tetap menyala. Di sisi lain, ketika truk tambang sedang berjalan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang mana ledakan itu terjadi karena mereka mengenai pusat metananya dan membuat para pekerja harus terjebak di dalam tambang tersebut. Lalu cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Mike sedang mengendarai truk yang sedang menuju ke perusahaan tempat ia bekerja. Setelah sampai di sana, dirinya melihat saudaranya Garty, seorang mekanik, sedang dibully oleh pekerja di sana. Karena Garty memiliki gangguan berbicara, Mike yang marah karena adiknya dibully langsung memukul orang tersebut hingga pingsan. Namun sayangnya karena hal itu membuat mereka dipecat dari pekerjaannya. Let someone else rotate them. We're fired. Mike kemudian membawa Garty ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakitnya. Lalu dokter mengatakan bahwa dirinya harus memeriksa Garty terlebih dahulu sebelum direhabilitasi dan akan memakan waktu 1 jam untuk pemeriksaannya. Scene lalu berpindah, terlihat seorang Perdana Menteri sedang menelpon manajer tambang yang bernama George untuk membahas insiden yang terjadi yang dimana para pekerja mereka terjebak dalam tambang tersebut dan memerlukan kepala sumur untuk menyelamatkan mereka. Lalu Perdana Menteri itu mencoba untuk menghubungi Angkatan Udara agar bisa membawakan kepala sumur seberat 30 ton ke lokasi tambang tersebut. Namun hal itu ditolak karena tidak terdapat landasan pacu di lokasi tambang. Kemudian Perdana Menteri mencoba untuk menghubungi dinas keselamatan tambang yang bernama Mike Tolley. Di sana Mike Tolley mendatangi rekannya. Ia adalah orang yang ahli dalam transportasi jalanan es. Awalnya orang itu sempat menolak untuk membawakan kepala sumur seberat 30 ton dikarenakan pada bulan itu merupakan bulan yang dilarang untuk melintasi jalanan es dan tidak ada satu orang pun yang berhasil melewatinya pada bulan itu. Namun karena orang itu mengenali saudara pekerja tambang yang terjebak itu, akhirnya ia menerima tawaran tersebut dan meminta pemerintah untuk membukakan jalanan es bagi mereka. Lalu scene berpindah ke rumah sakit. Mike yang telah menunggu 2 jam lebih membuat dirinya kesal kepada pihak rumah sakit dikarenakan tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai saudaranya Garty. Dan Mike mencoba untuk menemui Garty di sana. Garty hanya terlihat duduk diam di depan jendela. Lalu ia memberikan sebuah obat kepada Mike yang mana obat itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita oleh Garty. Hal itu pun membuat Mike marah kepada sang dokter dan mencoba untuk membawa Garty keluar dari rumah bahan bakar. Garty menunjukkan sebuah brosur mobil truk dan menyarankan Mike untuk membelinya. Namun Mike justru merobek brosur tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu membeli truk itu. Kemudian Mike mendapat sebuah pesan pekerjaan untuk menjadi supir jalanan es. Namun dirinya mencoba untuk mengabaikan pesan tersebut. Ketika di tengah perjalanan, Mike melihat Garty menyatukan kembali brosur yang ia robek tadi sehingga membuatnya kasihan kepada Garty dan berbalik arah untuk menerima pekerjaan itu agar dia bisa membeli truk yang diinginkan oleh Garty. Top story: twin explosions rock Northerners and leaving 26 more unaccounted for. Untuk pergi ke tambang tersebut, Golden memerlukan 2 orang supir dan juga seorang mekanik agar mempermudah misinya. Ia mencoba untuk mengajak teman lamanya yang bernama Tantri. Dengan senang hati, Tantri menerima ajakan dari Golden Road dikarenakan saudaranya juga menjadi salah satu korban yang terjebak di dalam tambang tersebut.
Setelah sampai, Mike dan juga Garty diinterview oleh Golden Root terlebih dahulu. Di sana ia sempat meragukan kinerja dari Mike karena dirinya sudah 11 kali berpindah-pindah pekerjaan. Namun setelah menjelaskan penyakit yang diderita oleh Darty, Golden Root menerima mereka untuk pergi ke tambang tersebut. Namun sebelum itu ia ingin melihat kinerja dari Garty terlebih dahulu. Have your tool set. Follow me. Right here. Say when. Sweet Jesus. Setelah melihat kinerja Garty yang sangat bagus, Golden Root menerima mereka untuk pergi ke tambang tersebut dengan bonus $200 bagi orang yang berhasil, dan di sana petugas asuransi yang bernama Tom Varney juga ikut bersama mereka. Ride and put your gear in there. You two will find safety bags in the locker area. Thanks. Pergilah mereka menggunakan 3 truk yang mana truk itu memiliki muatan yang sama untuk mengatasi jika terjadi suatu masalah di dalam perjalanan, karena mereka akan melalui perjalanan yang sangat berbahaya. Pada malam harinya perjalanan mereka masih terlihat baik-baik saja, namun setelah matahari telah terbit tiba-tiba truk yang digunakan oleh Golden Root mengalami masalah mesin mati. Oleh karena itu mereka berencana untuk memasang tali agar bisa menarik truk tersebut. Setelah berhasil memasang tali, tiba-tiba es di sana pecah hingga mengakibatkan roda belakang truk masuk ke dalam air. Kepanikan itu pun terjadi ketika kaki Golden Root terikat tali tersebut hingga menariknya masuk ke dalam air bersama truk itu. Tiba-tiba jalanan es di sana pecah dan membuat mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Di dalam perjalanan mereka melihat tekanan gelombang di depan mereka yang bisa mengakibatkan truk itu tenggelam. Namun Mike mencoba untuk mengatasi jalan itu dengan cara melewatinya dengan truk yang berkelok-kelok. Namun justru itu membuat truk mereka terguling dan untungnya pecahan es itu terhenti ketika akan sampai ke tempat mereka. Tom yang mencurigai Tantri lalu mencoba untuk menjumpai Mike dan mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada Golden Root adalah ulah dari Tantri. Pergilah mereka untuk menginterogasi Tantri. Di sana ia hanya mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke sana karena saudaranya salah satu korban dari tambang tersebut. Tetapi di sana Mike mencoba untuk terus menahannya hingga Tantri mengeluarkan sebuah senjata. Untungnya Garty langsung merebut senjata itu dan mereka lalu mengikat Tantri di dalam truk itu. Setelah memposisikan truk ke posisi semula, Mike dan Garty mencoba untuk memeriksa muatan truk. Namun saat di dalam, Tom malah mengurung mereka di sana. Disinilah kita mengetahui bahwa Tom adalah orang di balik kematian Golden Root. Ia merupakan orang dari suruhan manajer tambang untuk mencegah mereka sampai ke tempat tujuan. Dan insiden yang terjadi di tambang sengaja direncanakan oleh manajer tambang dengan membayar para pekerja untuk mematikan sensor metana agar dirinya bisa mendapatkan uang dari asuransi. Tom lalu memasang bom dinamit di bawah truk itu agar membuat truk meledak dan membunuh mereka. Lalu Tom pergi dari sana dengan membawa peralatan dan juga Tantri. Mike dan Garty mencoba untuk berusaha memanfaatkan barang-barang yang berada di dalam muatan truk untuk keluar dari sana dengan cara membobol ventilasi. Setelah berhasil, Mike melihat bom dinamit itu dan langsung menjatuhkannya dari bawah truk hingga membuat mereka bisa selamat. Di lain tempat, Tom melihat ledakan dari jauh dan menduga bahwa Mike dan juga Garty telah tewas karena ledakan tersebut. Ketika akan pergi, tiba-tiba es di sana pecah dan membuat ban truk itu masuk ke dalam air. Setelah tali terpasang untuk menarik truk itu, Mike menyuruh Garty untuk menghidupkan mesin. Tetapi di sana Garty seorang mekanik tidak mau melakukannya karena dirinya mengetahui hal itu akan membuat mesin menjadi rusak. Tetapi Mike turun dan memukul Garty lalu menghidupkan mesin itu dengan tangannya sendiri. Ban truk pun bisa dibebaskan dari pecahan es, tetapi mesin truk itu terlepas dan mengenai Garty yang berada di belakangnya hingga membuatnya masuk ke dalam air. Mike yang menyadari hal tersebut mencoba masuk ke dalam air yang dingin itu untuk menyelamatkan Garty dengan sebuah bantuan tali.
Mike pun berhasil menyelamatkan Garty dan membawanya masuk ke dalam truk. Untungnya pada saat itu Garty masih sadarkan diri dan Mike meminta maaf karena telah memukulnya. Lalu mereka pergi untuk menyusul Tom. Di sisi lain, Tom berjumpa dengan manajer tambang dan karena Tantri masih hidup, dirinya menyuruh Tom untuk memalsukan kematian Tantri dengan cara menjatuhkan truk itu dari atas bukit. Setelah mendapatkan lokasi untuk menjatuhkan Tantri, Tom menyuruh anggotanya untuk mengamankan jalan. Namun sebelum itu dirinya mencoba untuk memastikan apakah Tantri pingsan ataupun pura-pura dengan cara mendekatkan api, dan ternyata Tantri hanya berpura-pura. Namun terdengar suara dari sebuah tas dan Tom mencoba untuk membuka tas itu dan memasukkan tangannya, dan ternyata itu adalah tikus peliharaan Garty yang langsung menggigit tangan Tom hingga membuatnya kesakitan. Momen itulah yang dimanfaatkan oleh Tantri untuk menjatuhkan Tom. Tetapi di sana Tom berhasil membocorkan tangki minyak truk itu hingga membuat bahan bakarnya terus berkurang, dan Tom dijemput oleh anggotanya untuk menyusul Tantri. Di sisi lain, Mac yang sedang mengejar Tom tiba-tiba didatangi oleh anggotanya dan berupaya untuk menyerang mereka. Perkelahian pun terjadi yang mengakibatkan terjatuhnya Garty dari truk itu. Setelah mereka berhasil mengalahkan anggota Tom, Mike datang untuk menjemput Garty dan mereka melanjutkan perjalanan untuk menyusul Tantri. Truk yang dikemudikan oleh Tantri akhirnya berhenti karena telah kehabisan bahan bakar, disusul dengan Tom yang telah berada di belakangnya. Karena tidak ada pilihan lain, Tantri mencoba untuk turun dengan membawa sebuah senjata. Kemudian terlihat Mac datang dari arah belakang dan Tom mencoba untuk masuk ke dalam mobil agar bisa melarikan diri. Namun Mac berhasil menabrak mobil Tom hingga membuatnya jatuh ke dalam jurang. Sampainya di bawah, Tom ternyata masih hidup dan mencoba untuk pergi dari sana menggunakan motor salju milik anggotanya yang telah tewas. Tom pun pergi menggunakan motor salju itu hingga berhenti di atas sebuah bukit, yang dimana di bawah bukit itu terdapat Mac yang sedang memperbaiki truk milik Tantri. Tom lalu mencoba membuat longsor dengan cara memasang bom di atas bukit itu, dan ketika itu terjadi, mereka langsung berupaya untuk menghindari longsor dengan cara membawa truk itu menjauh dari bawah bukit. Have to outrun it. You're dreaming. Mike pun berhasil menghindar dari longsor itu, tetapi Tantri terkena sebuah kayu yang menusuk dadanya sehingga dia tidak bisa mengemudikan truk lagi. Lalu Mike mencoba memindahkan muatan dan berencana untuk membawa salah satu truk saja ke tambang tersebut. Setelah mereka pergi, terlihat Tom datang dan menggunakan truk yang ditinggalkan oleh Mike untuk segera menyusul mereka. Di pertambangan, pekerja yang terjebak hanya bisa pasrah karena oksigen di dalam sana mulai menipis. Tom pun berhasil menyusul mereka dan mencoba menjatuhkan truk Mike dengan menabraknya. Mike yang kesal lalu mencoba melompat ke truk Tom dan menyuruh Garty untuk membawa truk itu menuju ke tambang. Pertarungan pun terjadi antara Mike dan juga Tom, sedangkan Garty yang hampir sampai ke tambang tersebut harus melalui sebuah jembatan, yang dimana jembatan itu memiliki berat maksimal 37 ton, sedangkan truk mereka melebihi berat tersebut. Oleh karena itu, Tantri mencoba mengambil alih kemudi untuk melewati jembatan tersebut. Karena jalan jembatan itu licin, membuat ban truk mereka hanya berjalan di tempat, tetapi Garty mencoba untuk memberinya alas agar bisa berjalan. Setelah turun dan memberikannya alas, truk itu mulai berjalan secara perlahan, diikuti dengan tali jembatan yang mulai putus, dan akhirnya mereka pun berhasil melalui jembatan itu sebelum jembatan itu hancur. Di sisi lain, Mike terus bertarung hingga sampai ke dalam truk. Di sana Mike berhasil memojokkan Tom di belakang truk dan mencoba membuat truk itu tenggelam dengan membuatnya melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika melihat gelombang di depannya, Mike langsung melompat dari truk dan membuat truk itu tenggelam bersama Tom di dalamnya.
Mike yang berhasil selamat lalu menyusul Tantri dan juga Garty. Di sisi lain, tiba-tiba truk mereka mundur dikarenakan jalanan di sana sangatlah licin dan Garty mencoba untuk menutup gerbang. Sedangkan Tantri berupaya untuk menjalankan truk, namun truk itu tetap tidak bisa dijalankan. Lain halnya dengan Garty yang kesusahan ketika akan mengunci gerbang, tetapi dirinya tetap berusaha untuk menyelamatkan truk itu agar tidak terjatuh ke dalam jurang, sehingga mengakibatkan dirinya terjepit dengan truk itu. Tantri yang menyadarinya mencoba untuk memberikan alas kepada ban itu. Namun setelah Mike sampai ke tempat mereka, Garty sudah berada dalam keadaan sekarat dan membuatnya tewas di sana. Brother, mine. Berpindah ke pertambangan di mana Perdana Menteri mengunjungi tambang tersebut untuk membahas tentang insiden yang terjadi sampai menunggu tim penyelamat datang ke tambang tersebut. Namun di sana mereka terlihat pasrah karena tim penyelamat tidak ada satupun yang datang ke lokasi. Kemudian petugas lapangan tambang itu melihat truk Mike datang ke lokasi itu. Lalu petugas itu menghidupkan alarm yang membuat orang-orang tambang untuk melihatnya. Mereka pun bekerja sama memasang kepala sumur untuk menyelamatkan pekerja tambang yang terjebak. Kemudian ledakan pun terjadi dan mereka mencoba untuk melihatnya, dan di sana pekerja tambang yang terjebak akhirnya bisa selamat. Begitu juga dengan Tantri yang bertemu dengan saudaranya. Akhirnya rencana dari manajer tambang itu diketahui oleh semua orang dan Mike mencoba untuk meninju sang manajer. We found this with your brother's things. Setelah itu, terlihat Tantri melanjutkan perusahaan dari Golden Road, sedangkan Mike berhasil membeli mobil truk yang diinginkan oleh Garty pada saat itu, lalu memberikannya nama seperti yang dikatakan oleh Garty pada saat itu, dan film pun berakhir.